Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga. Jadi Undang-Undang perlindungan anak yang awalnya itu adalah 23 tahun 2002, kemudian sudah diganti dengan Undang-Undang 35 tahun 2014. Kemudian Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah ini Ibu, Cati Wonosobo nomor 472.2 garing 143 garing 2020 kepada camat dan kepala desa tentang penyebaran informasi bebas perkawinan anak. Di Undang-Undang 16 tahun 2019 ini tidak banyak. Di situ kan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Nah, perubahan dari Undang-Undang Nomor 174 ke Undang-Undang Nomor 16 2019 itu sebenarnya perubahannya tidak banyak, Ibu-ibu. Tapi perlu kita pahami, perlu kita ketahui. Siapa tahu ada yang belum pernah maos 16 itu. Masing-masing dari 16 ke 19, dari 19 tetap 19, sehingga baik laki-laki maupun perempuan boleh menikah setelah umur 19 tahun. Negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif. Nah, yang dinamakan anak umur berapa ya Bapak Ibu? 0 sampai 18 tahun. Saya kira ibu-ibu sudah familiar semua. Kategori anak adalah mereka yang umurnya di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Jadi tidak hanya kurang dari 18 tahun kayak gitu enggak, tapi termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Itu undang-undang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, karena Undang-Undang 174 itu di situ menyebutkan bahwa 16 tahun boleh menikah. Ini kan masih kategori anak, sehingga dirubah jadi 19 tahun, sehingga kalau 19 tahun sudah tidak dalam kategori anak. Nah, ini bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif. Nah, sedangkan 19 tahun sing wis punjul saka 20 tahun juga memerlukan banyak penyesuaian nggih Bapak Ibu, apalagi yang masih di bawah 18 tahun. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 22 garing PUU Romawi 15 garing 2017 perlu melaksanakan perubahan atas peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi yang berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ABC perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Perubahan
ini Bapak Ibu. Dari Undang-Undang 174 ke 1619 itu perubahan krusialnya cuma di ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1 yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal 2-nya dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pasal 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Nah, wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai. Berlaku juga ketentuan 34 2019 itu sudah muncul terlebih dahulu bahwa di Perbuk tersebut ini tentang strategi penanggulangan perkawinan usia anak, khususnya bab 4 peran para pihak. Jadi di situ peran para pihak sudah dimunculkan. Apa sih peran-perannya? Ini diantaranya peran pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa. Kemudian peran orang tua wali di situ di Perbuk juga sudah dimunculkan. Perannya apa? Peran anak seperti apa? Peran masyarakat seperti apa? Nah, ini sebelum Undang-Undang 16 2019. Pemerintah desa di Perbuk itu ini sebenarnya lebih rigid daripada undang-undang perkawinannya. Tidak saya sampaikan semua ya, ini hanya peran-peran yang pokok-pokok saja. Di pasal 9-nya Perbuk 34 tahun 2019 tadi, peran masyarakat antara lain melaksanakan senja keluarga. Nah, ini Ibu-ibu, pada dasarnya tadi itu yang kalau tentang undang-undang perkawinan intinya itu baik di konsideran Undang-Undang 16 tahun 2019 yang tadi saya tambahkan dengan Perbuk 34 2019 itu intinya itu. Nah, ini kita tambahi dengan data pemohon rekomendasi perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo tahun 2022. Datanya dari Puspaga ya Bu ya. Ini juga perlu dipahami juga. Data perkawinan anak ini yang sudah betul-betul menikah itu dasarnya adalah dari yang sudah mendapat rekomendasi dari pengadilan agama yang sudah dinikahkan oleh KUA. Nah, itu data real yang nikah anak itu berapa? Tahun 22 ya. Tahun 2022 yang minta rekomendasi di Puspaga sekali lagi 14 tahun. Kurang dari 14 tahun ini masih ada 3 orang atau ada 2,11%. Ada 3 orang ini yang kurang dari 14 tahun. Kurang dari 15 tahun ada 9. Kemudian kurang dari 16 ada 63, kurang dari 17 ada 124, kurang dari 18 142 jumlah. Tidak memenuhi syarat. Nah, ini setelah dikonseling oleh Bu Har, Bu Faisal, dikonseling oleh psikolog motivator, itu tidak memenuhi syarat itu masih 24%. Menandatangani rekomendasi ya Allah kok kaya ngene temen tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, sing memenuhi syarat ngono. Ini Bapak Ibu 0,45 itu ada yang memenuhi syarat. Tapi ternyata hasil konseling 2022 itu belum ada yang memenuhi syarat. Ini tinggi terus Bu, kali aja.
Kemudian Sukoharjo, runner up-nya Sukoharjo, mana Sukoharjo? Wah, Mbak Eli, selamat Mbak Eli, masih tinggi nih perkawinan anaknya. Kemudian Watu Malang juga masih di 3 besar terus nih Watu Malang. Jadi indeks pembangunan manusia, jadi perkawinan anak ini sangat berpengaruh dengan capaian indeks pembangunan manusia dan Sustainable Development Goal atau SDGs. Memuat antara lain kita melanggar undang-undang perlindungan anak, melanggar undang-undang perkawinan anak dan sebagainya. Tadi meskipun sedikit sudah, ini dampaknya menyumbang kasus AKKB tadi sudah, KDRT sudah, pengangguran kemiskinan, angka putus sekolah dan sebagainya, dan otomatis akan berpengaruh tentang dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Kalau penyumbang perceraian adalah meninggalkan salah satu pihak, akhirnya kita dilarang, dimohon untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah dari akidah, lemah dari ibadah, lemah ilmu pengetahuan, lemah ekonomi. Presiden Jokowi ada 5 arahan presiden di kabinet kerja. Arahan yang kelima adalah pencegahan perkawinan anak. RPJMN 2020-2024 ini juga penurunan angka perkawinan anak dari 11,21% menjadi 8,74% di tahun 2024. Nah, Presiden, terima kasih Bapak Ibu semua.